Ringkasan pelajaran hayat Kisah Para Rasul berita ke-35. Perkembangbiakan di Asia Kecil dan Eropa melalui ministri sekelompok sekerja Paulus. Bagian Kisah Para Rasul yang berkenaan dengan perkembangbiakan memiliki dua bagian. Perkembangbiakan di Yerusalem, Yudea dan Samaria melalui ministri sekelompok sekerja Petrus, dan perkembangbiakan di Asia Kecil dan Eropa melalui ministri sekelompok sekerja Paulus. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 25 mengatakan, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1-24 adalah satu bagian yang disisipkan, satu catatan tentang penganiayaan terhadap Petrus. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 25 adalah kelanjutan dari pasal 11 ayat 30, yang pada ayat-ayat sebelumnya dari pasal 11 ayat 22 adalah satu penuturan tentang Paulus dengan sepenuhnya masuk ke dalam ministri kerasulannya. Kita telah melihat bahwa Paulus diselamatkan oleh Tuhan secara langsung dan dibawa ke dalam kesatuan dengan tubuh Kristus melalui Ananias. Kemudian, ia dikenalkan kepada persekutuan yang real dengan murid-murid di Yerusalem melalui Barnabas. Setelah itu, juga melalui Barnabas ia diperkenalkan ke dalam pergerakan Tuhan dalam pemberitaan Injil kerajaannya kepada dunia kafir. Bagian dari pasal 11 ayat 19 sampai pasal 12 ayat 25 adalah satu catatan transisi di antara ministri kerasulan Petrus kepada orang Yahudi dalam pasal 2 ayat 11 dan ministri kerasulan Paulus kepada bangsa kafir dalam pasal 13 sampai 28. Dalam pasal 13 ayat 1 sampai 12 kita melihat pergerakan Tuhan di antara orang-orang yang berkarunia. Di sini kita tidak memiliki permulaan yang baru, namun kita memiliki satu belokan yang baru dalam pergerakan Tuhan. Pergerakan Tuhan telah dimulai dari Yerusalem, dari sana mengalir ke Antioquia. Sekarang di Antioquia ada satu belokan baru. Yerusalem adalah pusat agama Yahudi, tapi Antioquia adalah pusat bagi dunia kafir. Antioquia adalah pusat yang strategis. Karena itu, kota ini dipilih Tuhan untuk satu belokan yang baru dari pergerakannya di bumi, yakni berbelok ke dunia kafir. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 mengatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nabi-nabi adalah orang-orang yang berbicara bagi Allah dan mengutarakan Allah dengan wahyu Allah. Ada kalanya mereka menerima gerakan dan mengucapkan nubuat-nubuat. Pengajar-pengajar adalah orang-orang yang mengajarkan kebenaran menurut pengajaran para rasul dan wahyu para nabi. Baik para nabi maupun para pengajar bersifat universal dan lokal. Menurut pasal 13 ayat 1, ada nabi-nabi dan pengajar-pengajar di gereja di Antioquia. Kita perlu meneliti dengan cara bagaimanakah nabi-nabi dan pengajar-pengajar itu dihasilkan. Tidak ada seminari atau pentahbisan. Jadi bagaimanakah Barnabas, Niger, Lukius, Menahem, dan Saulus dihasilkan sebagai nabi-nabi dan pengajar-pengajar? Dalam Efesus pasal 4 ayat 11, Paulus mengatakan bahwa Kristus, kepala tubuh, telah memberikan 4 kategori karunia kepada tubuh. Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Karunia-karunia itu dibangunkan oleh kepala dan diberikannya kepada tubuh. Karunia-karunia itu bukan dihasilkan dengan cara manusia melalui pendidikan, pemilihan, atau pentahbisan. Tetapi di antara orang-orang kudus yang mengasihi Tuhan dan yang mencari Dia, ada beberapa yang dimanifestasikan secara perlahan-lahan sebagai pemberita-pemberita Injil, nabi-nabi atau pengajar-pengajar. Mereka dihasilkan oleh manifestasi mereka dalam hayat dan kehidupan Kristiani mereka. Dalam pemulihan Tuhan hari ini, kita harus mengikuti teladan Kisah Para Rasul pasal 13, yakni bukan dengan cara manusia menghasilkan pemberita-pemberita.
Kita tidak mengambil cara pemilihan atau organisasi manusia. Sebaliknya kita memandang kepada Tuhan agar Dia menghasilkan sesuatu dari tubuhnya. Cara yang kita ambil bukanlah organisasi, melainkan ini adalah organik. Jika beberapa saudara dan saudari melayani Tuhan sepenuh waktu, ini harus dilakukan bukan dengan cara organisasi, melainkan dengan cara tubuh yang organik. Akan terjadi kemerosotan bila kita meninggalkan cara organik dan mengambil cara organisasi. Melakukan hal yang demikian akan jatuh lagi ke dalam praktek kekristenan yang tradisional. Karena itu kita harus membuang cara organisasi, cara pengendalian dan metode manusia dalam pengumpulan uang. Ministri Tuhan dilaksanakan terpisah dari organisasi dan metode keuangan manusia. Dalam melayani Tuhan sepenuh waktu, kita tidak boleh cemas tentang keuangan. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Jika Tuhan memimpin Anda untuk melayani Dia sepenuh waktu, tempuhlah caranya. Jangan membicarakan tentang uang atau organisasi dan jangan memikirkan posisi, tingkatan atau gelar Anda. Lupakan semua hal itu dan yakinlah bahwa Tuhan akan memperhatikan segalanya. Bagi pergerakan Tuhan dalam merampungkan pemulihannya pada hari ini, perlu ada cukup banyak pekerja sepenuh waktu. Pergerakan Tuhan telah terbatasi karena kekurangan ini. Sungguh perlu ada pekerja sepenuh waktu. Kita semua perlu membawa perkara ini kepada Tuhan. Jangan membuat keputusan dengan sembarangan. Sebaliknya berdoalah, terbukalah kepada Tuhan dan carilah kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memenuhi keperluan akan pekerja-pekerja sepenuh waktu bagi penyebaran pemulihan-Nya di bumi hari ini.